Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus, kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran ke-11 yang berjudul Hidup Bersama Kristus. Saudara-saudari, di dalam setiap kehidupan manusia ada yang namanya pola pikir. Di dalam pola pikir ini dipengaruhi oleh apa yang dipelajari atau lingkungan. Saudara-saudari, bagi orang Kristen, maka pola pikir itu sejalan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu hidup bersama Kristus. Bagaimana pola pikir seorang Kristen? Umat-umat Tuhan. Kolose 3 ayat 14 sebagai ayat inti kita di dalam pelajaran sepanjang minggu ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, pola pikir kita kalau hidup bersama Kristus, maka pola pikir kita juga harus kepada Kristus. Itu sebabnya penulis pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu 8 Maret, pola pikir yang disampaikan adalah pikiran surgawi. Wah, begitu enak menjadi orang Kristen. Apalagi kita, umat-umat Tuhan, Gereja Masih Advent hari ke-7 yang dimana dibuat oleh organisasi kita pelajaran sekolah sahabat. Di dalam pelajaran hari Minggu, pola pikir kita harus pikiran surgawi. Atau Rasul Paulus katakan, pikirkanlah perkara di atas, bukan perkara di dunia ini. Kenapa Rasul Paulus sampaikan demikian, saudara-saudara? Karena Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 1-4, karena kita sudah mati bersama Yesus, sudah dikuburkan bersama Yesus, yang artinya hidup baru melalui baptisan. Jadi seseorang yang sudah hidup baru bersama Yesus, maka pikirannya juga harus pikiran surgawi. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 12 dan 13 itu semua disimbolkan di sana bagaimana seorang Kristen hidup bersama Kristus. Saudara-saudara, maka sebagai umat Tuhan yang sudah mati bersama Yesus, pelajaran hari Minggu mengatakan pikiran kita harus menuju surga atau pikiran yang mengenai perkara di atas. Saudara-saudara, kemudian di pelajaran kita hari Senin tanggal 9 Maret, kalau perkara-perkara di atas yang sudah kita pikirkan, kalau sudah pikiran surga yang kita miliki, maka apa yang harus kita tinggalkan? Firman Tuhan melalui Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9. Saya akan bacakan bagaimana penulis menuntun kita supaya pikiran kita tertuju ke surga dan meninggalkan pikiran duniawi. Ayat 5, firman Tuhan berkata, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudara, pelajaran ini menekankan kalau kita adalah
hidup bersama Kristus, maka matikanlah itu semua perkara-perkara duniawi. Apa disebutkan tadi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ayat 6 berkata, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Wah, begitu enak ya, kita sudah dituntun supaya berpikiran surgawi, memikirkan yang di atas. Kemudian di ayat berikutnya disampaikan, ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Itulah hidup yang lama. Hidup yang bukan bersama Kristus. Nah, kalau hidup bersama Kristus, maka itu harus dimatikan, ditinggalkan. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita berikutnya mengatakan, diperbaharui dalam pengetahuan. Tadi saya sudah sampaikan, berbahagialah umat-umat Tuhan karena disiapkan oleh organisasi kita pelajaran sekolah sahabat. Karena melalui pengetahuan kita bisa diperbaharui. Tanpa pengetahuan tidak bisa diperbaharui. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di Roma 6 ayat 6, saya akan bacakan. Roma 6 ayat 6 melalui pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, manusia baru melalui baptisan, melalui kelahiran baru, melalui penyaliban bersama Yesus, maka kita akan meninggalkan kehidupan yang lama. Dari mana itu dapat? Melalui pengetahuan, sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 6 ayat 6. Saudara-saudara, hidup kita yang lama telah disalibkan. Oleh karena itu, bagaimana kita harus berpikir? Nah, di dalam Kolose 3 ayat berikutnya disebutkan, ayat 5, Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itu semua harus ditinggalkan. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan, ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara-saudara, manusia baru harus menghindarkan itu seluruhnya. Meninggalkan semuanya itu. Maka akan ada pikiran-pikiran surgawi. Umat-umat Tuhan tidak boleh marah, geram, dengki, dan yang lain. Tetapi apa yang disebutkan dalam firman Tuhan? Di dalam Yakobus 1 ayat 19 sebagai umat-umat Tuhan, ya. Kita akan bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 19 bagaimana manusia baru itu, hidup baru itu harus berpikir. Pendengar atau pelaku firman, ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Wah, begitu enak kita dituntun untuk senantiasa apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kemudian ayat 20 disampaikan firman Tuhan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sudah jelas saudara-saudara ya, manusia baru yang sudah disalibkan bersama Yesus
tidak boleh marah. Karena firman Tuhan katakan tadi, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. So, jangan pernah marah ya. Karena itu bukan hidup bersama Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, bagaimana karakter orang yang hidup bersama Kristus? Karakter kehidupan baru. Wow, ini enak sekali. Kolose 3 ini memang betul-betul perilaku yang menuntun kita untuk hidup baru. Di dalam Kolose 2 ayat 12, ini dia karakter kehidupan baru. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya, kita sudah dikuduskan dan kita dikasihinya. Maka bagaimana orang yang dikasihi dan dikuduskan? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Wah, memang pengetahuan akan firman Tuhan itu membawa kita kepada apa? Pikiran surgawi, pikiran atas. Manusia yang hidup bersama Yesus. Jadi karakter kehidupan baru kita adalah yang terutama kenakanlah belas kasihan. Karena hidup bersama Yesus, hidup bersama Kristus tanpa belas kasihan tidak mungkin. Kemurahan, kerendahan hati. Nah, inilah sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai hidup yang dikasihi atau hidup yang diperbarui. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus, kemudian kalau kita sudah memiliki karakter kehidupan yang baru, seperti apa sebenarnya kita berikutnya terhadap sesama kita manusia? Pelajaran sekolah sahabat kita menuntun kita untuk menjalani hidup baru. Jadi tadi hidup yang lama sudah ditinggalkan. Percabulan, perzinahan, keserakahan, dengki, amarah ditinggalkan. Manusia baru. Kerendahan hati, belas kasihan, kemurahan, dan saling menyayangi. Itulah hidup baru. Kemudian apa ciri-cirinya? Disebutkan saudara-saudara, kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita baca di dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17. Bagaimana seseorang umat Tuhan yang sudah menjalani hidup baru. Ayat 16 disebutkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara, perhatikan ya, orang yang sudah hidup menjalani hidup yang baru, hidup bersama Kristus, kelihatan dari ciri-cirinya. Disebutkan adalah hendaklah perkataan Kristus itu kita bisa lanjutkan kepada orang lain, mengajar orang lain, membuat orang lain lebih baik. Dan kita bersyukur dalam Tuhan melalui nyanyian, pujian, dan bermazmur. Saudara-saudara, orang yang sudah hidup bersama Kristus
maka dia akan memantulkan kehidupan yang baru itu kepada orang lain melalui pengajaran. Orang yang bersama dengan Kristus, maka dia akan bermazmur, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pelajaran sekolah Sabat kita mengajarkan kita hidup bersama Kristus dan memberikan juga pelajaran bagi orang lain, senantiasa bersyukur memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.